Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Suryono. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang disampaikan kemarin dari teman kita yang bernama Full House. Halo Full House, pertanyaannya seperti ini. Kang, bagaimana kalau orang berbicara kemudian air liurnya muncrat sampai ke muka? Lah itu air liur tersebut najis atau tidak? Ini bicaranya mungkin terlalu ngotot jadinya sehingga air liurnya muncrat sampai ke muka. Najis atau tidak? Ternyata kita bahas dulu di dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 1 halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bulghamu as-sa'idu minal ma'idati najsun bi khilafin nazili minar ra'si. Dahak atau juga disebut dengan air liur yang naik dari lambung, keluarnya dari perut. Lah ini hukumnya najis, berbeda dengan dahak atau air liur yang keluarnya dari daerah kepala. Wa min aqsal khalqi awis sodri wa yuqalu lahu an-nukhamah bil mimi wal aini wa qila asani ismun lin nazili minar ra'si. Ataupun keluarnya itu dari pangkal tenggorokan ataupun dari dada. Lah ini itu disebut dengan dahak yang hukumnya itu suci, beda dengan yang dahak yang keluarnya dari perut tadi, itu hukumnya najis. Kalau selain itu suci. Ada yang mengatakan an-nukhamah dengan mim, ada juga mengatakan an-nukhoah dengan ain. Wakila asani ismun linazil minafas. Jadi yang kedua itu adalah yang disebut nukhamah itu yang turun dari daerah kepala. Nah ini hukumnya tidak najis tapi suci. Baik, terus pertanyaan selanjutnya, sekarang beralih ke bagaimana orang itu ngiler. Orang itu tidur ngiler. Kemudian ciri-ciri daripada dahak ataupun air liur yang hukumnya najis, yang keluarnya dari perut, itu bagaimana? Di dalam Syarah Al-Bahjah ini dikatakan bahwasanya wal ma'u asailu min famin na'im ingkana min ma'idatihi ka'an kharaja muntinan bisofrotin fanajisun. Jika kalau dia itu warnanya kekuning-kuningan kemudian bacin baunya, nah ini hukumnya najis. Itu yang disebut keluarnya dari perut itu tadi. Namun hal tersebut pengecualian bagi orang yang tidurnya miring, biasanya kan keluarnya dari perut dan baunya itu selalu bacin. Baunya bacin dan juga kekuning-kuningan warnanya. Ternyata bagi orang yang sudah terbiasa, maksudnya sudah terbiasa ngileran tidurnya, mohon maaf, ini ma'fu karena kadar daripada air liur itu sendiri dihukumi sedikit, jadi masih najisnya najis ma'fu anhu, masih dimaafkan. Disamakan dengan darahnya kutu. Andainya kita tidur, kutu ada yang mati, keluar darah, itu juga ma'fu anhu. Ada jawabannya termasuk di Hasyiatul Jamal juga juz 1 halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ubtuliya syakhsun bil qai'i ufiya anhu minhu fisaubi wal badani wa in kasura kadamil barbis. Jadi sama dengan orang yang terkena muntah
Kalau dia sedikit, maka masih ufia anhu. Kena baju, kena badan itu masih dimaafkan. Orang yang tidur bagaimana? Wahuwa naimun in ulimat najasatuhu. Man ubtulia bisailanil ma'i min fihi wahuwa naimun in ulimat najasatuhu. Jika dia itu tidur, kemudian keluar air liurnya, itu sebenarnya diketahui bahwasanya itu najis karena keluarnya air liur itu dari perut. Namun, Syekh Sulaiman Al-Jamal sendiri mengatakan di dalam kitab Majmu'nya, beliau bertanya, wa sa'altul atibba anhu fa'angkaru kaunahu minal ma'iddah. Beliau bertanya kepada para dokter itu bahwasanya hal yang demikian ketika tidur mereka ingkar bahwasanya tidak mengatakan bahwasanya itu keluarnya dari perut. Jadinya masih dikatakan suci. Jadi yang pertama ketika sedikit ma'fu anhu, yang kedua dikatakan dia itu suci karena tidak dari perut. Nah, ternyata dokter juga mengatakan begitu ya. Jadi kurang lebihnya artinya adalah seperti itu. Intinya ya seperti itu. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.